Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, NIM 200141843, kelas 2B PGSD. Mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Winda Purnamasari MPD. Baiklah, jawaban nomor 1. Pertama, kita harus memahami apa itu V, I, dan R. V adalah tegangan yang satuannya adalah volt. I adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere. Dan R adalah hambatan yang satuannya adalah ohm. Baiklah, jika tegangan kita naikkan, maka kuat arus pun akan mengalami kenaikan. Dan jika tegangan kita turunkan, maka kuat arus listrik akan mengalami penurunan. Jadi, sesuai dengan bunyi hukum Ohm bahwa jika tegangan kita naik turunkan, maka kuat arus listrik berbanding lurus atau sebanding. Jika hambatan kita naikkan, maka arus listrik akan mengalami penurunan. Dan jika hambatan kita turunkan, maka kuat arus listrik akan mengalami kenaikan. Sesuai dengan bunyi hukum bahwa nilai harus sebanding dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan, artinya semakin besar tegangannya, maka arusnya akan semakin besar, tetapi kalau hambatannya semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Baiklah, untuk jawaban nomor 2, di sini nomor 2 ada 2 percobaan. Yang pertama, kita lihat pada gambar atom atau molekul. Yang di sini ada neon, ada argon, ada oksigen, dan ada water atau air. Baiklah, percobaan pertama, neon. Ini untuk gambar solid, liquid, dan gas pada neon. Percobaan pertama pada neon. Jika neon kita panaskan, maka akan berubah menjadi gas. Tertera pada gambar yang telah kita lihat bersama-sama, molekul atau atom akan berhamburan yang membentuk gas. Dan jika neon kita dinginkan, maka akan berubah menjadi padat. Seperti gambar yang kita lihat bersama-sama tadi, molekul atau atom akan berhampitan turun ke bawah membentuk padat. Seperti gambar. Dan yang kedua, kita akan menggunakan argon. Untuk gambar argon ada solid, liquid, dan gas. Baiklah, untuk argon, jika argon kita panaskan, maka akan berubah menjadi gas. Molekul atau atom akan berhamburan membentuk gas. Seperti gambar yang telah kita lihat bersama-sama. Dan untuk argon, jika kita dinginkan, maka akan membentuk padat. Atom atau molekul akan turun ke bawah dan membentuk seperti padat. Seperti gambar yang telah kita lihat bersama-sama. Molekul atau atom akan turun ke bawah yang membentuk padat. Molekul atau atom akan membentuk padat. Baiklah, yang ketiga oksigen. Untuk gambar oksigen ada solid, liquid, dan gas. Oksigen jika dipanaskan, oksigen akan berubah menjadi gas. Atom atau molekul pada oksigen akan berhamburan dan membentuk seperti gas. Seperti gambar. Dan jika oksigen kita dinginkan, maka akan berubah menjadi cair.
Seperti pada gambar kita lihat bersama-sama ini. Atom atau molekul akan turun ke bawah dan berubah menjadi cair. Baiklah, yang keempat ada water. Ini gambar solid, liquid, dan gas. Water. Water atau air jika kita panaskan, maka akan berubah menjadi gas. Molekul atau atom akan berhamburan membentuk seperti gas. Dan jika air kita dinginkan, maka akan berubah menjadi padat. Seperti yang kita lihat, molekul atau atom akan turun ke bawah dan membentuk seperti padat. Baiklah, itu untuk percobaan pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke percobaan kedua. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu percobaan kedua. Yang di sini hanya ditambahkan fungsi pompa di samping untuk menambahkan atom atau molekul pada gambar. Dan jari digunakan untuk jika jari ini kita turunkan sampai permukaan bawah, maka atom atau gas akan berhamburan keluar. Seperti kita lihat bersama-sama pada gambar. Di sini, untuk percobaan kedua sama seperti percobaan pertama, atom atau molekulnya ada 4, neon, argon, oksigen, dan water. Jika kita untuk melihat, di sini ada temperatur atau phase diagramnya. Untuk neon, bisa kita sama-sama untuk lihat yang pertama. Untuk neon, jika dipanaskan, kita panaskan bersama-sama, maka akan berubah menjadi gas. Seperti pada gambar, molekul atau atom akan berhamburan membentuk seperti gas. Dan kita lihat bersama-sama pada temperaturnya, dia akan menunjukkan ke arah gas. Dan jika neon kita dinginkan, maka akan berubah menjadi padat. Atom atau molekul akan turun ke bawah dan membentuk seperti padat. Yang kita lihat bersama-sama seperti ini. Dan jika kita lihat temperatur, dia akan menunjukkan ke padat. Baiklah, itu untuk neon dan argon. Yang kedua, argon. Argon, jika kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Atom atau molekul akan membentuk seperti gas, yang akan berhamburan membentuk gas. Dan jika kita dinginkan, maka akan berubah menjadi padat. Seperti yang kita lihat di temperatur, dia akan menunjukkan ke arah padat. Dia akan turun membentuk padat. Seperti pada gambar kita lihat. Baiklah, percobaan ketiga pada oksigen. Oksigen, jika kita panaskan, maka akan berubah menjadi gas. Molekul atau atom akan berhamburan membentuk gas. Dan jika kita lihat temperaturnya juga akan menunjukkan ke arah gas. Baiklah, jika oksigen kita dinginkan, maka dia akan berubah menjadi padat. Menjadi cair. Seperti pada gambar. Dan temperatur. Baiklah. Yang keempat, water. Water atau air jika kita panaskan, maka akan berubah menjadi gas. Atom atau molekul akan berubah menjadi gas. Yang kita lihat bersama-sama, atom atau molekul akan berhamburan
membentuk gas. Dan jika air atau water kita dinginkan, maka akan berubah menjadi padat. Dan kita lihat bersama-sama pada temperatur yang menunjukkan ke arah padat. Molekul atau atom akan membentuk padat dan akan turun ke bawah. Dan jika jari ini kita turunkan ke bawah sampai permukaan atom, maka atom atau molekul akan berhamburan keluar. Baiklah, itu untuk percobaan kedua. Selanjutnya kita akan menjawab persoalan ketiga. Baiklah, di sini untuk gambar soal nomor 3, saya akan mencoba menjelaskan yang tertera pada gambar. Di sini ada top view dan side view. Untuk kecepatannya ada normal dan slow. Sebelah kiri kita lihat bersama-sama ada gambar panjang gelombang dan sebelah kanan ada frekuensi dan amplitudo. Baiklah, saya akan menggunakan side view dan kecepatan normal. Jika air diteteskan di atas permukaan air dengan amplitudo diperbesar dan frekuensi diperkecil, maka akan mengeluarkan bunyi pelan dan panjang gelombang adalah panjang. Dan jika air diteteskan pada permukaan air dengan amplitudo diperkecil dan frekuensi diperbesar, maka akan mengeluarkan bunyi nyaring atau keras dan panjang gelombang adalah panjang. Dan jika air diteteskan pada permukaan air dengan amplitudo dan frekuensi yang sama, maka akan mengeluarkan bunyi keras atau nyaring dan panjang gelombang adalah pendek. Dan jika air diteteskan pada permukaan air dengan amplitudo dan frekuensi sama-sama diperbesar, maka bunyi yang dikeluarkan adalah lebih keras atau nyaring dan panjang gelombang adalah pendek. Dan jika air diteteskan pada permukaan air dengan amplitudo dan frekuensi sama-sama diperkecil, maka bunyi yang dikeluarkan lebih kecil dan panjang gelombang adalah lebih panjang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya untuk nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 dan mencoba menjelaskan. Baiklah, ini untuk nomor 4. Di sini tertera pada gambar, kita akan mengenakan panah akan tepat pada sasaran dan akan mendapatkan 3 bintang. Di sini saya akan mencoba menggunakan kecepatan 15 meter per sekon dan ketinggian 13 meter, sudut 25 minus 25 derajat dan massa 5 kg, diameter 0,37. Baiklah, apakah percobaan ini akan tepat pada sasaran? Baiklah, akan saya coba apakah dia akan tepat sasaran dan akan mendapatkan 3 bintang. Baik, seperti yang dilihat, ternyata ketinggian 13 meter, kecepatan 15 meter per sekon, dan sudut minus 25 derajat dengan massa seberat 5 kg
dan diameter 0,37 meter menempatkan sasaran dan mendapatkan 3 bintang. Baiklah, itu saja percobaan dari saya dan penjelasannya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.